私は京都へ行ったことがあります。楽しかったです。Oke minasan, halo. O genki desu ka? Nah, kali ini bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Jepang bersama saya Devi Sensei. Topik kita kali ini adalah Bari e itta koto ga arimasu atau pernah pergi ke Bali. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang pengalaman wisata yang pernah kita alami, atau bisa juga kita mendeskripsikan pengalaman yang lain. Nah, topik yang menarik ya minasan? Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Ja, hajimemashou. Bari e itta koto ga arimasu. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama, memahami perubahan kata kerja bentuk ta. Kemudian yang kedua, menyatakan pengalaman melakukan suatu kegiatan. Berikutnya, untuk timeline belajar, yang pertama kita akan mempelajari perubahan kata kerja bentuk ta. Kemudian, kita akan merangkainya menjadi sebuah kalimat di bagian bunpo. Lalu, kita akan sama-sama berlatih di bagian renshu. Dan yang terakhir, untuk lebih memahami materi kali ini, kita akan melihat contoh percakapannya di bagian kaiwa. Nah, oke minasan, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu perubahan kata kerja bentuk ta. Nah, untuk kalian ketahui, kata kerja bentuk ta digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar bagaimana merubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk ta. Oke minasan, sudah siap? Hai, yang pertama, kita akan mempelajari kata kerja golongan 1. Nah, di sini kata kerja golongan 1 akan terbagi menjadi 9 kategori. Nah, minasan, mari kita simak baik-baik ya. Nah, minasan, ini adalah tabel kata kerja golongan 1. Minasan bisa lihat bahwa ini terdiri dari 9 kategori. Nah, kita tahu dari mana bahwa ini adalah kata kerja golongan 1? Seperti ini minasan. Kita lihat bunyi sebelum bentuk mas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bunyinya adalah ichiri, binimi, kigishi. Nah, kemudian bagaimana cara merubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk ta? Caranya adalah yang pertama kita hilangkan dulu semua masnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat jika akhirannya sebelum mas adalah ichiri, maka kita hilangkan ichiri dan menggantinya dengan ta, double T ya. Sehingga kata imas berubah menjadi itta. Kemudian di situ kata mochimas berubah menjadi motta. Dan suwarimas berubah menjadi suwatta. Nah, seperti itu minasan. Nah, kemudian di bagian berikutnya untuk binimi akan berubah menjadi nda. Jadi di situ contohnya adalah asobimas berubah menjadi asonda. Nah, contoh yang lain adalah yomimas berubah menjadi yonda. Kemudian berikutnya, jika akhirannya adalah ki, maka berubahnya menjadi ita. Sehingga kata kakimas akan berubah menjadi kaita. Nah, berikutnya, untuk bentuk akhiran gi akan berubah menjadi ida. Sehingga kata oyogimas akan berubah menjadi oyoida. Nah, kategori yang terakhir, jika akhirannya adalah bunyi si, maka akan berubah menjadi sita. Sehingga kata hanashimas akan berubah menjadi hanashita. Nah, di sini minasan ada pengecualian. Untuk kata pergi atau ikimas, berubahnya menjadi itta. Oke, sampai di sini bagaimana minasan? Wakarimasu ka?
Baik, kita coba beberapa soal ya minasang. Untuk kata nomimas, bagaimana berubahnya menjadi bentuk ta? Hai, kita hilangkan dulu masnya, kemudian bunyi mi-nya akan berubah menjadi apa tadi minasang? Da ya. Hai, sehingga kata nomimas akan berubah menjadi nonda. Ya, seperti itu minasang. Kemudian untuk kata noborimas, bagaimana perubahannya? Hai, masnya kita hilangkan, kemudian bunyi ri-nya akan berubah menjadi ta. Sehingga kata noborimas akan berubah menjadi nobotta. Hai, kita coba satu soal lagi ya. Untuk kata utaimas, bagaimana perubahan bentuk tanya? Hai, sama saja, kita hilangkan masnya, kemudian bunyi i-nya akan berubah menjadi ta. Sehingga utaimas berubah menjadi utatta. Nah, sampai di sini bagaimana minasang? Mudah ya? Nah, berikutnya kita akan mempelajari kata kerja golongan 2. Nah, ini adalah tabel kata kerja golongan 2. Minasang bisa lihat ya di sini. Cirinya adalah sebelum mas bunyinya adalah e, tetapi ada beberapa kata yang mengalami pengecualian. Nah, cara merubahnya adalah kita hilangkan masnya, kemudian tambahkan bunyi ta. Sehingga kata nemas akan berubah menjadi neta. Tabemas berubah menjadi tabeta. Mimas berubah menjadi mita. Dan kata okimas akan berubah menjadi okita. Nah, seperti itu minasang. Kita coba soal yang lain ya. Bagaimana jika seperti ini? Wasuremas. Seperti apa bentuk perubahannya? Hai, sekai desu akan berubah menjadi wasureta. Jadi, cukup kita hilangkan saja bentuk masnya. Bisa ya minasang? Berikutnya adalah kata kerja yang terakhir, yaitu kata kerja golongan 3. Nah, berikut adalah tabel kata kerja golongan 3. Minasang bisa lihat ya di sini bahwa ada 2 saja, yaitu kata datang dan juga melakukan. Kimas berubah menjadi kita, dan simas berubah menjadi sita. Baik, kita lihat contoh yang lain ya minasang. Untuk kata seperti ini, support suosimas akan berubah menjadi seperti apa minasang? Hai, sekai desu. Support suosita. Support suosita. Oke, satu soal lagi ya. Sampo shimasu akan berubah menjadi seperti apa minasang? Hai, so desu. Sampo shita. Sampo shita. Nah, minasang, sampai di sini bagaimana? Kita sudah mempelajari perubahan dari kata kerja golongan 1 sampai golongan 3. Minasang, wakarimasu ka? Nah, setelah kita mempelajari perubahan bentuk kata kerja ta, sekarang mari sama-sama kita merangkainya ke dalam kalimat di bagian bunpo. Oke, minasang, mari sama-sama kita simak video yang akan dicontohkan oleh Shiori Sensei berikut ini. 私は京都へ行ったことがあります。私は京都へ行ったことがあります。 Nah, bagaimana minasang? Apakah minasang sudah bisa menangkap makna dari kalimat tersebut? Watashi wa Kyoto e ita koto ga arimasu. Watashi wa Kyoto e ita koto ga arimasu. Nah, mari sama-sama kita cek ya minasang, seperti apa pola kalimatnya dan apa maknanya. Video yang dicontohkan oleh Shiori Sensei tadi berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, pola kalimatnya adalah kata benda orang wa, kata kerja bentuk ta, koto ga arimasu. Jadi contohnya,
saya pernah pergi ke Kyoto. Maka kalimatnya akan seperti apa, minasan? Hai, sekai desu. Watashi wa Kyoto e ita koto ga arimasu. Watashi wa Kyoto e ita koto ga arimasu. Ini adalah makna dari video yang sudah kita saksikan tadi. Nah, bagaimana minasan? Misalkan kita ganti dengan tempat yang lain. Saya pernah pergi ke Bali. Maka akan seperti apa minasan? Hai, sekai desu. Watashi wa Bali e ita koto ga arimasu. Watashi wa Bali e ita koto ga arimasu. Nah, bagaimana minasan? Mudah ya? Nah, contoh yang lain adalah seperti ini minasan, dengan pola kalimat yang sama. Misalkan, saya pernah melihat Gunung Bromo. Seperti apa minasan kalimatnya? Hai, sekai desu. Watashi wa Bromo-san o mita koto ga arimasu. Watashi wa Bromo-san o mita koto ga arimasu. Hai, koko made wakarimasu ka? Minasan, sudah mengerti ya? Nah, berikutnya, bagaimana jika kita tidak pernah melakukan sesuatu di masa lampau? Pola kalimatnya hampir mirip minasan. Kata benda orang wa, kata kerja bentuk ta, diakhiri dengan koto ga arimasen. Jadi, untuk tidak pernah kita menggunakan bentuk arimasen. Misalkan saja, watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasen. Watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasen. Minasan tahu ya maknanya? Saya tidak pernah makan sushi. Nah, seperti itu minasan. Bagaimana? Mudah ya? Oke, untuk sama-sama mengecek pemahaman kalian, mari sama-sama kita berlatih di bagian renshu. Untuk soal yang pertama, jika kita ingin menggunakan kalimat bernada positif, misalkan, saya pernah pergi ke Australia, maka akan seperti apa minasan kalimatnya? Hai, betul sekali. Watashi wa Australia e itta koto ga arimasu. Watashi wa Australia e itta koto ga arimasu. Sedangkan kalau bermakna negatif atau saya tidak pernah pergi ke Australia, maka akan seperti apa kalimatnya? Hai, sekai desu. Watashi wa Australia e itta koto ga arimasen. Watashi wa Australia e itta koto ga arimasen. Nah, seperti itu minasan. Bisa ya? Oke, kita coba satu soal lagi ya. Oke, bagaimana minasan? Jika maknanya positif, saya pernah bermain sepak bola. Seperti apa minasan kalimatnya? Hai, sekai desu. Watashi wa sakka o shita koto ga arimasu. Watashi wa sakka o shita koto ga arimasu. Sedangkan, jika maknanya negatif atau saya tidak pernah bermain sepak bola, akan seperti apa? Hai, betul sekali. Watashi wa sakka o shita koto ga arimasen. Watashi wa sakka o shita koto ga arimasen. Nah, minasan, kita sudah berlatih nih sampai di sini. Bagaimana? Sudah bisa ya? Nah, agar minasan lebih memahami lagi topik kali ini, kita akan melihat bagaimana kalimat ini diterapkan dalam contoh percakapan. Minasan, simak baik-baik ya contoh percakapannya. Watashi wa Chugokuへ行ったことがあります。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。どうでしたか？とても美味しかったです。そうですか。いいですね。
Nah, minasang, apakah minasang bisa menangkap makna dari percakapan ini? Oke, kita simak sama-sama ya. Watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Nah, ini adalah pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Maknanya apa, minasang? Saya pernah pergi ke Cina. Kemudian lawan bicaranya menjawab, Chugoku de nani o shimashita ka? Di Cina, nani o shimashita ka? Melakukan apa? Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan kata kerja bentuk lampau, bentuk mashita. Nah, di sini jawabannya adalah yumei na ryori o tabemashita. Yumei na ryori o tabemashita. Saya memakan makanan yang atau masakan yang terkenal. Kemudian dijawab lagi, do deshita ka? Do deshita ka? Nah, kalimat ini digunakan untuk menanyakan kesan. Bagaimana? Do deshita ka? Nah, kemudian di sini totemo oishikatta desu. Totemo oishikatta desu. Sangat enak. Kemudian di sini digunakan adalah kata sifat bentuk lampau ya. Oishikatta desu. Kemudian di akhir percakapan kita menutupnya dengan so desu ka? Ii desu ne. Oh, begitu. Bagus ya, gitu. Nah, seperti itu minasang. Bagaimana? Mudah ya minasang? Minasang, silakan coba membuat kalimat dan percakapan seperti ini ya. Oke, kita dengarkan sekali lagi. 私は中国へ行ったことがあります。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。どうでしたか？とても美味しかったです。そうですか。いいですね。 Nah, minasang, setelah mempelajari semua materi kali ini, bagaimana? Sudah bisa ya? Nah, silakan minasang coba juga berlatih dengan kosakata yang lain ya. Tetap semangat, ganbatte kudasai. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya bersama saya Devi Sensei. Terima kasih. Jamata.